warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam pemirsa. Saya Nafisa Rahmufida akan memberikan sejumlah berita dalam liputan kali ini. Apa kabar pemirsa? Semoga kita senantiasa dalam keadaan yang baik ya. Jangan lupa untuk senantiasa memakan makanan yang bergizi dan juga berolahraga. Bicara mengenai olahraga memang salah satu cara yang terbaik untuk senantiasa menjaga kesehatan pikiran dan kesehatan kita. Seperti yang terjadi di sekolah MA Al-Mufasir yang mengadakan uji tes lari untuk menguji kemampuan ketahanan fisik siswa-siswinya. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kegiatan tersebut berlanjut, kemudian apa manfaat yang kita dapatkan dari kegiatan tersebut, akan saya sambungkan kepada reporter Alika Ramadina. Silahkan. Selamat sore, saya Alika Ramadina. Saat ini saya berada di GOR Al-Mufasir yang tengah mengadakan tes kecepatan berlari bagi para siswa sebagai bagian dari penilaian kesehatan siswa. Bersama Bapak yang mengetes jalannya kegiatan ini. Dengan Bapak siapa? Saya Bapak Kurnia Sani, saya mengajar PJOK di MA Al-Mufasir. Apa tujuan diadakan tes kecepatan berlari di sekolah ini? Ya, tujuan ini adalah untuk membantu Puskesmas dari Kecamatan Paseh yang akan mengadakan tes kesehatan di MA Al-Mufasir dan di sekolah-sekolah lain juga. Kapan tes kecepatan berlari ini dilaksanakan? Apakah rutin setiap tahun? Nah, tes lari ini dites hanya 2 kali dalam 1 tahun, yaitu dari semester 1 kali dan semester 2 1 kali. Mengapa tes kecepatan berlari dipilih sebagai salah satu cara mengatur kebugaran jasmani? Sebenarnya bukan tes kecepatan lari, tapi tes ketahanan tubuh atau tes P2Max. P2Max itu adalah ketahanan tubuh kita itu sebagaimana. Nah, jadi kenapa di tesnya tes lari? Karena rata-rata untuk menghitung tes ketahanan tubuh adalah lari, yaitu tes ketahanan lari, bukan kecepatan tapi ketahanan. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan saat mengetes siswa berlari? Nah, langkah-langkah untuk tes lari yaitu dengan misalkan untuk tes lari dalam tingkat SMA itu kita minimal 1.600 meter atau 1,6 km. Nah, ditempuhnya dengan berapa menit? Rata-rata untuk SMA itu kalau baik sekali itu 7 menit 52 detik. Tapi rata-rata siswa dari sini adalah 8 menit ke 10 menit saja. Kembali lagi pada suatu hari. Terima kasih kepada Alika Ramadina. Ternyata selain untuk menguji ketahanan fisik siswa-siswi MA Al-Mufasir, kegiatan ini juga menjalin momen kebersamaan dan juga dukungan antar siswa di sekolah tersebut. Selain olahraga, kita juga membutuhkan asupan makanan gizi yang seimbang. Berita liputan berikutnya adalah tentang nasi padang yang berada di dekat sekolah MA Al-Mufasir. Karena lokasinya yang dekat, rasanya yang enak, dan tentu saja harga yang terjangkau, nasi padang tersebut menjadi andalan para siswa-siswi MA Al-Mufasir. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai nasi padang tersebut, saya akan menyambungkan liputan ini kepada Faiz Fajar Pratama. Silakan kepada Faiz Fajar Pratama. Saya di sini bersama Faiz. Saya sedang melakukan wawancara dengan pemilik toko nasi padang di depan sekolah Al-Mufasir. Izin wawancara. Dengan Bapak siapa? Bapak Satria. Sudah berapa lama Bapak jualan di sini? Kalau jualan di sini udah ada 3 tahunan. Mengapa Bapak lebih memilih berjualan nasi padang? Karena kalau kita jualan itu memang tidak menentu, cuma kita kasih hati kita pengen kuliner gitu. Jualannya gimana kita maju. Berapa penghasilan Bapak berjualan per harinya? Ya kalau dihitung sih nggak tentu, kadang-kadang 2 juta, 1,5 juta. Sejak kapan Bapak berjualan? Dari tahun 2021. Bagaimana
jualan di sini? Alhamdulillah sih. Sekian wawancara dari saya. Terima kasih, kembali ke studio. Yap, terima kasih kepada Faiz Fajar Pratama. Untuk pemirsa juga jangan lupa untuk senantiasa melestarikan makanan-makanan khas kuliner Indonesia ya. Liputan tadi menjadi akhir dari acara kita kali ini. Saya Nafisa Rahma Mufida, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.